Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Sehat walafiat? Alhamdulillah. Semoga Allah berikan kesehatan kepada kita semuanya dan Allah sembuhkan yang sakit. Sudah sarapan? Hah? Belum. Ya, dimakan yang sudah dikasih itu. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Bahjatu Qulubil Abrar atau mendulang faedah dari kalimat nubuwah oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Baik, kita lanjutkan syarah hadis al-awwal dan insyaallah nyambung ats-tsani kalau memang cukup waktunya. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Hadis innamal a'malu binniyat ini lumayan panjang penjelasannya. Yang kita lewati terakhir kemarin berkaitan dengan salah satu fungsi niat untuk membedakan antara amalan yang wajib dan amalan yang sunnah, antara salat wajib dan salat sunnah, antara puasa wajib dan puasa sunnah. Demikian pula untuk membedakan antara salah satu salat sunnah dengan salat sunnah yang lainnya. Ya, karena salat sunnah kan banyak, ada salat rawatib, ada salat mutlak dan seterusnya. Itu diantara fungsinya untuk membedakan niat-niat yang berbeda-beda dari berbagai macam amalan ibadah. Kemudian kita lanjut sekarang, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, wala budda aidan an yumayyizal 'ada 'anil ibadah. Di antara fungsi niat membedakan antara adat kebiasaan dengan ibadah, antara al-adah dan ibadah, antara adat kebiasaan dan ibadah.
Famasalan al-ightisalu yaqa'u nadhafatan au tabarrudan. Terkadang orang itu mandi untuk sekedar membersihkan badannya atau untuk mendinginkan badannya. Barangkali seperti beberapa saat yang lalu, terutama yang tinggal di Surabaya, panas, ongkep, wah, siang-siang kumkum, siang-siang mandi. Ini mandi hanya untuk mendinginkan badan, ya. Namun juga wayaqa'u anil hadatsil akbar. Namun mandi juga tujuannya untuk menghilangkan hadas besar. Dari mana itu kita bisa membedakan? Dari apanya? Dari niat. Sama-sama pakai air juga, atau air sumur atau air PDAM, sama pakai airnya, sama-sama mandi basahnya, kumkumnya. Namun yang membedakan antara mandi untuk kebiasaan dengan mandi dengan niat ibadah, niat itulah yang membedakan. Innamal a'malu binniyat. Demikian pula wa an ghaslil mayyit, mandi setelah memandikan jenazah. Ini diantara yang disunahkan. Bagi yang memandikan jenazah disunahkan untuk mandi. Kata Rasul, man ghassala mayyitan falyaghtasil. Barang siapa yang sudah memandikan jenazah, maka hendaklah dia mandi. Ini mandi dalam rangka ibadah. Setelah memandikan jenazah seperti yang Rasul katakan tadi. Demikian pula walil jum'ati, mandi untuk salat Jumat. Ini dibedakan dengan mandi biasa dengan apa? An-niyah. Innamal a'malu binniyah. Kalau seandainya misalnya orang itu pagi-pagi mandi, tidak ada niat untuk mandi sholat Jumat atau mandi jenabat, dikira masih hari Kamis misalnya. Pergi ke kantor baru lihat, lu ya ini hari Jumat. Maka kalau bisa dia apa? Mandi lagi dengan niat ya mandi ya untuk sholat Jumat tersebut. Wa nahwiha, ini yang dimaksud oleh Syekh. Niat tujuannya, fungsinya diantaranya untuk membedakan antara adat, kebiasaan dan ibadah. Fala budda an yanwiya fi raf'al hadath au dzalikal ghusl al mustahab. Kalau dia niat mandi untuk ibadah, harus ada niat dalam hatinya. Ya, entah untuk mandi wajib atau mandi al mustahab. Wa kadzalika yukhrijul insan ad-darahima mathalan lizakah aw lil kafara aw lin nazar aw lis sadaqatil mustahabbah aw hadiyah. Demikian pula seseorang ketika mengeluarkan uangnya, ini juga harus ada niat untuk apa? Apa untuk zakat, untuk membayar kafarah, untuk bernazar, atau untuk sedekah yang mustahab, atau untuk hadiah. Itu semuanya bisa dibedakan dengan apa? An-niyat. Innamal a'malu binniyat. Fal ibra fi dzalika kulli ala niyyah. Itu semuanya bisa dibedakan dengan apa? Niat. Makanya kata para ulama, antum kalau mau aktivitas ibadah, tanamkan dalam diri antum pemahaman kalau antum mau dapat pahala yang banyak, niatkan untuk ibadah. Bukan sekedar apa? Rutinitas begitu saja. Hari Selasa seperti ini pagi, bukan sekedar rutinitas datang ke tempat ini. Begitu saya tidak. Niatkan untuk menambah ilmu. Niatkan untuk mengangkat kejahilan. Ini innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Beda pahalanya, beda
manfaatnya kalau orang itu betul-betul niatnya ditanamkan dalam setiap aktivitas setiap harinya. Kemudian kata Syekh, wa min hadza hiyalul muamalat, dan di antara fungsi niat ini untuk mengukur mana itu muamalah yang sah dan muamalah yang tidak sah karena rekayasa niat. Sekali lagi, ini peran niat seperti yang kita bahas pada waktu yang lalu. Ini yang kita sampaikan tentang masalah niat yang dikeluarkan dengan lisan namun tidak sesuai dengan yang dia maksudkan. Dia mengatakan kepada orang yang dia pinjami uang, saya akan bayar uang ente tanggal 30. Secara umum maksudnya ya apa, bulan ini. Tapi maksud dia 30 Desember. Paham ya? Nah, itu dihukumi sesuai dengan urf kebiasaan masyarakat. Niatnya apa? Tidak ada manfaatnya. Paham? Ini yang sudah kita bahas. Dan hilah dalam masalah muamalah sangat banyak. Itu peran niat yang sangat besar dalam masalah ini. Kata Syekh, wa min hadza hiyalul muamalat idza amala muamalatan dhahiruha wa suratuha as-sihha walakinnahu yaqsidu biha atawassula ila muamalatin ribawiyah. Rekayasa dalam muamalah, contohnya secara global, apabila seseorang bermuamalah, zahirnya gambaran awalnya itu sah-sah saja. Namun maksud di belakangnya itu ke arah riba. Contoh kata para ulama, ada seseorang dia mengatakan, kamu beli sepeda motor saya seharga 10 juta dalam waktu 10 bulan. Ya. Tapi dia beberapa bulan setelah itu mengatakan, sepeda motor saya yang kamu beli, saya beli lagi dengan harga 8 juta kontan sekarang. Paham? Ya? 10 juta dijual ke si C, ini antara B dan si C. Si B menjual sepeda motor dengan kredit 10 bulan lamanya dengan harga 10 juta. Paham? Kepada si C. Sebelum sampai 10 bulan, si B membeli lagi sepeda motornya dengan harga 8 juta. Paham? Yang untung uang di sini siapa? Untung berapa? Untung 2 juta. Ini sama sebetulnya dengan apa? Dia menghutangkan 8 juta dibayar 10 juta. Paham? Kalau utang piutang dengan uang tadi jelas mungkin ribanya. Tapi dengan cara apa? Pakai sepeda motor tadi. Paham ya? Ini yang disebut oleh para ulama dengan bai'ul ainah. Seperti dalam hadis Rasul, idza tabayatum bil ainah. Paham ya? Atau mungkin orang itu utang piutang. Kalau bayarnya uang yang lebih mungkin kelihatan nyolok, rentenir. Saya utangi 100.000, kamu bayar 150.000. Tapi dia nggak ngomong pakai uang. Kamu bayar 100.000, nanti tambah beras 1 kilo ya, misalnya. Ini samirawan, ada apa?
tambahan. Man zada wistazada faqad arba. Barang siapa yang meminta tambahan atau menambahkan dalam utang piutang tadi, maka itu riba. Paham ya? Ini kadang orang hila pakai rekayasa, sebagaimana orang-orang al-Yahud dilarang iya, diantaranya dilarang memancing di hari Sabtu, namun masang jala hari Jumat diambil. Iya, mereka diharamkan makan lemaknya bangkai, namun mereka cairkan, mereka jual. Ini adalah rekayasa dalam masalah muamalah. Atau orang-orang yang suka bersilat lidah, misalnya ketika mungkin ketangkap basah mengkorupsi uang perusahaan, dia bersumpah-sumpah, demi Allah saya tidak pernah makan 1 sen pun harta perusahaan. Enggak ada kan 1 sen kan? Enggak ada, 1 miliar iya. Ini rekayasa ya, lisa, bersilat lidah. Atau maksudnya betul dia nggak pernah makan, meskipun 1 miliar 100 juta nggak pernah makan, rupiah dolar nggak pernah dia makan, karena dia makannya nasi. Ya, iya. Ini kadang rekayasa lisan, bersilat lidah. Naudzubillahi min dzalik. Namun dihukumi dengan innamal a'malu binniyat. Au yaksidu biha isqata wajibin, atau rekayasa untuk dia menggugurkan kewajibannya. Contoh misalnya bos perusahaan, tentunya tiap tahun dia harus keluarkan zakat. Mungkin zakatnya bisa ratusan juta, mungkin bisa miliaran setiap kali zakat. Namun karena kebakhilannya, dia rangkap, dia rapel dengan menggaji pegawainya. Jadi uang gaji pegawai dari uang zakat. Jadi nggak double-double. Maka ini tidak sah bayar zakatnya. Karena kewajiban dia ada 2, kewajiban mengeluarkan zakat dan mengeluarkan menggaji pegawainya. Nggak bisa pegawai dikasih uang zakatnya. Ini rekayasa dalam muamalah. Allah Maha tahu. Atau kalau itu zakatul mal, zakat kambing misalnya, peternak kambing. Ada peternak kambing di sini? Iya. Saat kambing itu kalau sudah jumlahnya 40, maka dalam waktu setahun harus dikeluarkan 1 ekor kambing. Nah ini sudah hitung-hitungan, ini mau setahun. Maka dijual 5. Nggak apa-apa, murah daripada membayar zakat. Ini rekayasa dalam zakat al-ghanam asyah, haram. Ya, naudzubillahi min dzalik. Innamal a'malu binniyat. Namun kalau memang nggak ada niat, sudah mau setahun, namun tiba-tiba ada yang membeli, ada masalah. Cuma ini dia tahu ini tinggal berapa hari lagi sudah setahun, harus bayar zakat mengeluarkan 1 ekor kambing. Maka karena kebakhilannya dijual 2 atau 3 biar nggak genap 40, biar nggak wajib membayar zakat. Ini rekayasa yang haram. Au tawassulan ila muharramin, atau rekayasa yang intinya sama, sampai kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innal ibra biniyati wa qasdihi. Tolak ukurnya itu pada niat orang tersebut. La bi dhahiri lafzihi, bukan dengan teks atau redaksi ucapannya. Seperti tadi, saya akan bayar uang yang saya pinjam tanggal 30. Hatinya memaksudkan 30 Desember. Ini tidak bisa dipegang ucapannya tersebut.
Fa innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung kepada niatnya. Wa dzalika bi an yudhamma ila ahadil iwadain ma laysa bimaksudin au yudhammu ilal aqd aqdan ghaira maksud. Itu intinya sama, ada akad ya antara kedua belah pihak yang dohirnya itu B, cuma ada udang dibalik rempeyek, ada niat dibalik, itu semuanya yang tidak sesuai dengan dohirnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu pasti suatu saat akan ada sanksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalahu Syekhul Islam, ini yang juga dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa kadzalika syaratallahu fir ruj'ati wa fil wasiyati alla yaqsidal abdu fihi ma al madarah. Demikian pula Allah mensyaratkan ketika seorang suami minta rujuk setelah talak, ya. Demikian pula dalam wasiat, jangan sampai seseorang ada niat jahat, niat memadaratkan. Kalau yang masalah rujuk ini dalilnya surat Al-Baqarah 230. Allah berfirman, wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Jangan kalian rujuk kepada mereka dengan niat diraran, memberikan kemadharatan. Misalnya terjadi talak pertama, kedua, suami minta rujuk, akhirnya kembali lagi, tapi niat rujuknya tidak lillah wa fillah, tidak tulus dari dalam hati, namun dia mau balas dendam, ya, dia mau menyakiti istrinya yang dia rujuk tersebut. Maka ini kata Allah, wala tumsikuhunna dirara lita'tadu. Makanya sudah pernah kita sampaikan juga, hukum nikah ada 5 kata para ulama. Di antaranya hukumnya haram menikah kalau tujuannya diantaranya untuk menyakiti. Ya, mungkin dulu tidak paham agama, ketika masih kuliah, masih sekolah, ada apa? Ya, cinta yang bersemi apa? Ketika sekolah, apa namanya itu? Dari dulu kok segitiga kata, saya segi 5 gitu. Taib, ya intinya sing laki dulu ndak punya apa-apa, yang perempuan ya kaya raya, ditolak mentah-mentah cintanya. Namun ketika sudah kerja, sudah mapan, ini kebalik, yang perempuan nggak punya apa-apa, yang laki apa? Sudah luar biasa kaya rayanya. Dia apa? Ingin balas dendam, mau menikahi yang dulu dia taksir, namun tujuannya untuk apa? Tadi, untuk menyakiti. Ini kata ulama, nikahnya tidak sah, hukumnya haram. Na'udzubillahi min dzalik. Ini peran apa? Niat. Innamal a'malu bin niat. Sama dengan masalah rujuk tadi. Kalau niatnya untuk menyakiti, maka hukumnya haram. Demikian pula dalam wasiat. Ya, sebagaimana ini dalilnya yang sudah kita pernah baca pada pembahasan hukum waris, surat An-Nisa ayat 12. Min ba'di wasiyati yusa biha au dainin ghaira mudhar. Bahwasanya warisan dibagi itu setelah dibayarkan utang piutang dan setelah ditunaikan wasiat. Namun wasiat tidak boleh sampai memadaratkan, merugikan ahli waris. Makanya Rasul mengatakan wasiat itu maksimal berapa?
sepertiga, agar ahli waris tetap dapat apa? Haknya masing-masing. Maka di sini juga tidak boleh berwasiat yang itu memudaratkan ahli waris. Misalnya ada seorang bapak tidak suka dengan salah satu dari putranya, dari anaknya, naudzubillah min dzalik. Kemudian mengatakan jangan kasih fulan itu hartaku, atau dibagi-bagi sebelum meninggal dunia kecuali anaknya yang tidak dia sukai tadi. Maka ini sesuatu yang diharamkan dalam al-Islam. Mimba diwasiyati yusabiha aw dainin ghaira mudhar. Maka innamal a'malu binniyat. Wa yadkhul fi dzalik jamil wasail allati yatawassul biha ila maqasidiha. Masuk ke dalam hal-hal ini semuanya segala bentuk perantara yang mengarah kepada tujuan-tujuannya. Fa innal wasaila laha ahkamul maqasid. Ini ada kaidah fikih kalau dibahas panjang lebar. Sesungguhnya cara atau perantara wasilah itu memiliki hukum sebagaimana tujuannya. Kalau tujuannya jelek, wasilahnya menjadi jelek, ya. Seperti tadi, kalau dia tujuannya ingin memudaratkan, maka cara untuk menggapai tujuannya itu juga dihukumi haram. Paham ya? Seperti jual beli mobil tadi, kalau memang itu untuk hilah kepada riba, haram hukumnya. Salihatan aw fasidah, baik atau jeleknya tergantung kepada niatnya tersebut. Wallahu ya'lamul musliha minal mufsid. Ini inti dari pembahasan kita. Allah mengetahui siapa yang baik niatnya dan yang rusak niatnya. Ini sebagai ancaman bagi orang-orang yang punya rekayasa dalam niat untuk memudaratkan orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Maka seorang muslim muslimah wajib untuk terus mengoreksi niatnya, untuk terus introspeksi. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, di antaranya niatnya, dan sungguh rugi orang-orang yang mengotori jiwanya dengan niat-niat yang tidak baik tadi. Tapi pembahasan tadi dan sebelumnya berkaitan dengan niatul amal. Niat amal. Sekarang niatul ma'mul. Niatul ma'mul lahu. Untuk apa kita beramal? Kalau kemarin berkaitan dengan cara membedakan amal, ini wajib, ini sunnah, ya, ini sah atau tidak sah tergantung kepada niatnya. Ini berkaitan dengan untuk apa kita beramal. Kata Syekh, fahuwal ikhlasu lillah. Kalau ini berkaitan dengan masalah keikhlasan, ya. Fahuwal ikhlasu lillah fi kulli ma yatil abad wa ma yadhar. Yaitu ikhlas karena Allah dalam setiap yang dilakukan dan yang ditinggalkan. Wa fi kulli ma yaqul wa yaf'al. Dan dalam setiap yang dia ucapkan dan setiap yang dia perbuat harus lillahi ta'ala. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, memurnikan agama hanya baginya. Allah juga berfirman, ala lillahi dir khalis. Wa dzalika anna 'alal abdi an yanwiya niyatan kulliyatan syamilatan li umurihi kulliha maksudan biha wajh Allah wa taqarraba ilaihi wa talaba thawaba wa ihtisaba ajrihi wal khaufa min iqabihi. Di sini ada
dua kondisi seseorang yang harus meniatkan ikhlas lillahi ta'ala. Dalam bentuk yang pertama global. Dia harus punya tekad, ana harus berucap berbuat karena Allah. Secara apa? Global. Ya, ana berbuat, ana berkata, ana beribadah hanya karena Allah. Ini niat secara apa? Global. Kalau kata Syekh, "Tsumma yastashib hadin niyyah fi kulli fardin min afradi a'mali wa aqwali wa jami'a wahlihi." Kemudian yang kedua, dia ikhlaskan setiap kali ada aktivitas perbuatan, ucapan dia terutama pada waktu beribadah. Paham ya? Jadi, anak ulang lagi, kata Syekh, meniatkan amal ibadah karena Allah yang pertama secara global dulu. Ya, punya niat, punya tekad, ana dalam berucap, berbuat, beribadah harus lillahi ta'ala. Paham? Paham tidak? Ini secara apa? Kemudian yang kedua secara terperinci. Tiap pagi misalnya dia ke masjid, ini niat ikhlasnya ditanamkan lagi. Tidak cukup yang global tadi, namun setiap kali dia beribadah, dia niatkan lillahi ta'ala. Ketika dia misalnya membantu saudaranya, dia juga ingat lillahi ta'ala. Dia datang ke majelis ilmu, dia tanamkan lagi lillahi ta'ala. Paham? Kalau tadi yang pertama secara global semua aktivitasnya harus lillahi ta'ala. Namun ketika dia mau mempraktekkan salah satu aktivitas ibadah atau amal ataupun ucapan, dia tanamkan lagi masalah al-ikhlas. Kemudian kata Syekh, harisan fi ala tahqiqil ikhlas wa takmilihi. Semuanya dalam rangka mewujudkan keikhlasan dan juga menyempurnakan keikhlasan. Wa daf'i kulli ma yudadu, dan untuk menghalangi segala hal yang berlawanan dengan al-ikhlas. Di antaranya ar-riya, ingin dipuji oleh manusia. Kata para ulama, ar-riya ada dua hukumnya. Ar-riya'ul mahdhu, riya yang 100%, yang murni. Ini seperti riyaknya orang-orang munafikin. Seperti yang Allah firmankan dan sudah kita lewati dalam pembahasan kitab Fathul Qawil Matin, yaitu dalam firman Allah, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una nas. Orang-orang munafikin mereka riya ketika ibadah, ketika salat. Riyaknya mereka murni 100%. Ibadah yang mereka lakukan hanya untuk dilihat oleh manusia. Itu namanya ar-riya'u al-mahdhu, riya yang murni 100%, riyaknya orang munafikin. Yang kedua, ar-riya yang ghairil mahd, yang tidak murni, yaitu riyaknya orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam dan kaum muslimin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Kecelakaan bagi orang-orang salat, yaitu yang salatnya lalai dan yang riya, ingin dipuji oleh manusia. Awalnya lillahi ta'ala, tapi ketika mungkin salat dilihat sama camer misalnya, oleh camer atau Pak Camat,
Pak Lurah, iya. Apalagi pas nyalek misalnya, waduh. Iya, ini berbahaya. Niatnya sudah apa? Nah, yura'unan nas, na'udzubillahi min dzalik. Ini yang harus dijauhkan diri ya seorang muslim muslimah. Wa sum'ah, dia tidak riya, namun dia sum'ah, ingin didengar oleh orang lain. Ini juga kadang ada rekayasa. Ya. Dia bilang ke temannya, jangan kamu bilang kalau saya sedekah 100 juta ya. Ya, padahal dalam hatinya semoga dia bilang ke orang lain. Ini juga berbahaya. Ya, ini namanya niatnya lisum'ah, agar didengar oleh orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Maka tadi harus betul-betul tanamkan masalah keikhlasan secara global dan juga secara terperinci dalam setiap aktivitas kegiatan. Wa qasdil mahmadati inal khalqi, atau mengharapkan pujian dari manusia. Wa raja ta'zimihim, mengharapkan diagungkan oleh mereka. Ingin cari muka di hadapan manusia, padahal sudah punya muka. Iya. Bal in hasala syai'un min dzalik fala yaj'aluhu al-abdu qasdahu. Ini ada pembahasan yang penting juga. Seandainya dia mendapatkan pengagungan dari manusia, maka jangan sampai itu menjadi tujuan niatnya. Wa ghayata muradihi, bal yakunul qasdu al asil minhu wajhallah. Harus ketika dia berbuat untuk menggapai ridha Allah, wajah Allah, wa talaba thawabi min ghairi iltifatil khalqi, tidak menoleh kepada manusia. La nuridu minkum jazaan wala syukura wala raja'a li naf'im aw madhihim, tidak mengharapkan manfaat atau pujian dari mereka. Fa in hasala syai'un min dzalik min duni qasdin minal abdi lam yadurrahu syai'an. Kata Syekh, seandainya orang itu ketika awal ibadah ikhlas lillahi ta'ala, namun dia mendapatkan pujian dari manusia, maka hal itu tidak memadaratkannya. Kalau memang niatnya lillahi ta'ala, meskipun semua orang memuji dia, tapi yang penting niatnya dia sendiri. Ya, bal qad yakunu min ajiri busral mu'min, bahkan itu bisa menjadi pahala yang dipercepat oleh Allah di dunia ini. Ya wallahu alam. Para sahabat Rasulullah SAW, mereka adalah manusia-manusia yang paling ikhlas dalam beribadah. Tahu dari mana? Dari Al-Quran. Ya bataghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka ketika ibadah ikhlas lillahi ta'ala, mengharapkan pahala dari Allah. Ketika mereka mendapatkan pujian dari para ulama, dari kaum muslimin, ini tidak memadaratkan niat mereka sama sekali. Ya. Ini kalau yang terdahulu. Kalau yang sekarang misalnya, para ulama ahli sunnah, mereka mendapatkan banyak pujian dari ahli sunnah. Namun ketika mereka dari awal ikhlas lillahi ta'ala, maka insya Allah itu tidak akan memadaratkan, mencelakakan mereka. Dan ini juga bagi kita semuanya. Kalau seandainya ada pujian dari orang lain, jangan sampai merusak niat awal kita beribadah. Ya, misalnya, Masya Allah sudah khataman kita Fathul Qawiyil Matin. Antum ini sekarang ini layak sebetulnya untuk naik mimbar Jumat ini. Wah, ini sudah mulai kopiahnya sempit dikit ya. Ini berbahaya. Awas. Jadi sekali lagi
tetap niat dijaga. Apapun yang dikatakan oleh manusia tidak ada manfaatnya kalau sekali lagi ya niat kita tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap jaga an-niyah ya, dan kita harus tahu diri. Fathul Qaul Matin ya sudah khatam, sudah selesai. Namun pahamnya wallahu a'lam. Iya sudahlah. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Nah. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi. Fa qaulu sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat ay innaha la tahsul wa la takun illa binniyah. Sesungguhnya amalan tergantung kepada niat, maksudnya tidak ada amalan itu terjadi kecuali dengan niat. Ya, innamal a'malu binniyat maksudnya tidak terwujud suatu amal apapun tanpa niat. Wa anna madaraha 'ala niyat. Poros perbuatan itu pada niat. Summa qala wa innamal likulli imri'in ma nawa ay innaha takunu bihasab niyatil abad sihhata aw fasadaha. Adapun bagian yang kedua, setiap orang mendapatkan sesuai dengan niatnya, ini berkaitan dengan kebaikan, kerusakan amal tergantung kepada niatnya. Jadi ada beda kata-kata innamal a'malu binniyat dengan ya innamal likulli imri'in ma nawa. Bagian yang pertama innamal a'malu binniyat, tidak terjadi amal kecuali dengan niat. Yang kedua, pahala amal tergantung kepada apa? Niatnya. Niat seseorang tidak sama dengan yang lain. Bahkan dirinya saja ketika beribadah berbeda-beda niatnya. Awal mungkin ikhlas, besok tidak ikhlas, kembali lagi ikhlas, kembali lagi tidak ikhlas, demikian seterusnya. Maka innamal likulli imri'in ma nawa, ini berkaitan dengan pahala tergantung kepada niat orang tersebut. Ai innaha takunu biasa bi niyatil abdi sihhataha aw fasadaha. Sesuai dengan niatnya, maka itulah kebaikan atau kerusakan amal perbuatannya. Seperti tadi, ya dia mau menikah, apa tujuannya? Kalau tujuannya untuk dia menjaga kehormatannya, menjaga kehormatan istrinya, untuk mendapatkan banyak keturunan, maka pahalanya luar biasa banyaknya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tapi kalau tadi sebaliknya, naudzubillah min dzalik, niatnya menikah untuk menyakiti ya pasangannya, naudzubillah min dzalik, besar dosanya. Ya. Ini wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kamalaha aw nuqsanaha. Kebaikan, amal, kejelekan, berkurangnya, bertambahnya pahala sesuai dengan niatnya tersebut. Faman nawa fi'lal khairi wa qasada bihil maqasidal ulya wa hiya ma yuqarribu ila Allah falahu minats thawab wal jazaa. Barang siapa yang niat berbuat kebaikan, niatkan niat-niat yang mulia, yaitu mendekatkan diri kepada Allah, maka dia mendapatkan pahala wal jaza al kamil al aufa, pahala yang sempurna sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya murni 100% lillahi ta'ala, pahalanya juga 100%. Wa man naqasat niyatuhu wa qasduhu naqasa thawabu. Kalau berkurang keikhlasannya, maka berkurang pula pahalanya. Wa man tawajjahat niyatu ila ghairi hadzal maqsadil jalil fatahu al khair. Barang siapa yang tidak meniatkan niat yang baik, maka lepas darinya kebaikan. Bahkan naudzubillahi min dzalik, bukan hanya tidak mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan dosa dan
ancaman yang berat. Rasul SAW bersabda dalam Sunan Tirmidzi, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bi wajhillah la yata'allamuhu illa li gharadin minad dunya lam yajid rihal jannah." Barang siapa yang belajar ilmu agama yang seharusnya harus untuk Allah Ta'ala, namun dia mencarinya untuk mendapatkan bagian dari urusan dunia, lam yajid rihal jannah, dia tidak mencium bau surga. Ancaman yang berat sekali. Maka ini sebagai bahan introspeksi bagi kita. Untuk apa kita belajar agama ini? Untuk apa kita datang ke majelis al-ilmu? Apalagi yang memang tujuannya mungkin untuk juga jadi dai misalnya. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ini lebih besar lagi dosanya. Karena ini mencakup juga nasib umat. Karena kalau dia niatnya untuk mendapatkan pujian atau bagian kedudukan dari manusia, maka dakwanya yang penting abang senang. Karena apa? Niatnya bukan bagaimana menggapai ridha Allah, namun niatnya untuk menggapai apa? Ridha manusia. Yang penting dapat banyak follower. Yang penting banyak dapat apa? Subscriber dan seterusnya. Pokoknya apa? Dakwah sesuai selera masyarakat, bukan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya dakwah tauhid, nanti umat lari. Kalau saya bilang syirik, wah larinya tambah kencang lagi. Ya sudahlah, saya dakwah kepada sunnah-sunnah saja, yang baik-baik sajalah. Nggak usah pakai membantah fulan, membantah ini sesat, ini dan sebagainya. Nanti orang apa? Nggak mau datang, nggak mau ikut kaji. Naudzubillahi min dzalik. Karena apa tadi? Niatnya untuk mendapatkan ridha manusia. Betul dia dapat, followernya luar biasa banyaknya. Namun ingat, di sisi Allah ada pertanggungjawaban masalah ada wa man da'a ila dhalalah kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa yang menyuruh kepada kesesatan, baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. Ya. Bahkan ini juga terkena ancaman firman Allah, maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih ajaran Rasul untuk ditimpa suatu fitnah atau azab yang pedih. Naudzubillahi min dzalik. Ini pentingnya apa? An-niyah. Bahkan Rasul SAW dalam hadis riwayat Muslim tentang masalah fitnah, di antara bahayanya fitnah kata Rasul di akhir zaman, yusbir rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi harinya masih mukmin, sore harinya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbi kafiran. Sore harinya masih mukmin, paginya sudah kafir. Apa sebabnya? Kata Rasul, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan bagian dari urusan dunia. Naudzubillah min dzalik. Menjual akidahnya, manhajnya, menjual agamanya. Yang paling tadi mendapatkan bagian urusan dunia. Ya, masuk ke dalam lubang kubangan politik misalnya. Ya, mungkin niatnya untuk merubah awalnya, tapi lama-lama apa? Kok enak, kok empuk kursinya ini, ya? Oh sudah, nggak mau. Dulu niatnya nahi mungkar, namun mikir kalau nahi mungkar nggak dapat apa? Iya, nggak dapat fulus. Karena apa? Ujung-ujungnya, naudzubillahi min dzalik. Ini yang Rasul SAW peringatkan, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan bagian dari urusan dunia. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian kata Syekh lagi,
Wa hasala ala manawa minal maqasid ad-dani'a an-naqisah, maka dia mendapatkan sesuai dengan niatnya yang jelek tersebut. Walihada daraban Nabi sallallahu misalan liyuqas alaihi jamil umur. Oleh karena itulah Nabi sallallahu membuat perumpamaan untuk dikiaskan dengan semua amal ibadah yang lain, yaitu kata-kata faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Kata-kata hijrah ini tidak disempitkan hanya pada ibadah hijrah saja, namun lebih dari itu. Ini sekedar perumpamaan. Ya, ibadah apa? Al-hijrah. Hijrah ada 3 kata para ulama. Hijratul makan, hijratul al-amal, wa hijratul amil. Hijrah tempat artinya meninggalkan tempat dari kesyirikan kepada tempat yang penuh dengan tauhid, dari negeri kafir menuju negeri Islam, dari negeri bid'ah menuju negeri sunnah, dari negeri maksiat menuju negeri at-ta'ah. Itu namanya hijrah itu apa? Al-makan. Dan itu berlaku sampai yaumil qiyamah. Ya. Hijrah tempat, hijrah al-makan. Bukan makan makanan, bukan. Al-makan bahasa Arab ya, hijratul makani. Bukan meninggalkan makan, nanti mogok makan. Paham ya? Yang kedua hijratul amal, meninggalkan amal, amal yang syirik, amal yang bid'ah, amal yang maksiat. Hijratul amal. Kemudian yang ketiga hijratul amil, meninggalkan orang yang berbuat kesyirikan ataupun kebid'ahan. Ini berkaitan nanti dengan al-hajr, memboikot. Namun globalnya seperti tadi. Hijrah ada 3, hijratul makan, wal amal, wal amil. Apa yang diulang? Baik, anak ulang lagi dari awal. Hijrah ada 3 macam. Hijrah makan alias tempat, meninggalkan tempat yang syirik menuju ke tempat yang penuh dengan tauhid, atau meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam. Indonesia negeri kafir atau muslim? Hah? Ya, ini kita mau ngetes ada penyusup enggak? Iya. Iya, kalau ada yang meyakini ini negeri kafir ya silakan hijrah. Jadi alhamdulillah negeri kita negeri Islam. Yang pertama kategori negeri Islam sebagaimana dalam kitab akidah yang nampak syiar-syiar Islam dan pemimpinnya muslim. Ya, ini adalah apa? Kategori negeri al-Islam. Ya, sekali lagi kalau ada yang meyakini ini negeri kafir silakan berhijrah. Ya, tidak ngerusepi. Ya. Baik. Yang kedua hijratul amal. Hijrah amal, meninggalkan amal yang jelek kepada yang baik, meninggalkan kesyirikan menuju ke at-tauhid, meninggalkan bid'ah menuju kepada sunnah, meninggalkan maksiat kepada at-ta'ah. Dan yang ketiga hijratul amil,
meninggalkan pelaku, yaitu pelaku kesyirikan, kemaksiatan, kebid'ahan, untuk membentengi diri dari kejelekan. Baik, kita lanjutkan lagi. Kata Syekh, ay hasala lahum ma nawa. Barang siapa hijrahnya, niatnya untuk menggapai ridha Allah, mengikuti jejak Rasul, maka mendapatkan pahala yang besar. Wa waqa ajru 'ala Allah. Wa man kanat hijratu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Namun barang siapa hijrahnya untuk mendapatkan bagian dari urusan dunia atau untuk mendapatkan perempuan yang akan dia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan niatnya tersebut. Khassa fihil mar'a allati yatazawwajuha ba'da ma amma jamil umur ad-dunyawiyah li bayan anna jami'a dzalik ghayatun dani'ah wa maqasid ghairu nafi'ah. Disebutkannya kata-kata menikahi perempuan setelah disebutkan niat untuk urusan dunia secara umum. Ini menjelaskan tentang bagaimana rendahnya niat orang tersebut dan tidak bermanfaatnya niat tujuan orang tersebut. Ya, ini sebagai bahan introspeksi bagi setiap muslim dan muslimah dalam ibadah harus betul-betul lillahi ta'ala. Wa kadzalika hina su'ila sallallahu anir rajul yuqatil syaja'ah au hamiyatan au liyura maqamahu fi safil qital ayudzalika fi sabilillah. Rasul pernah ditanya tentang seseorang yang dia berjihad dengan berani untuk membela negerinya, untuk dia dipuji oleh yang lainnya karena dia terdepan dalam berjihad, berperang. Mana yang di jalan Allah, kata para sahabat. Maka Rasul menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang agar kalimat Allah itu yang paling tinggi, maka dialah yang di jalan Allah. Kalau sekedar membela tanah air untuk membela, ini tidak identik dengan ikhlas lillahi ta'ala. Yang sama, yang identik dengan ikhlas lillahi ta'ala, kalau perangnya untuk apa? Kalimat Allah, kalimat tauhid, itu yang paling tinggi di atas muka bumi ini. Oleh karena itulah tidak boleh, kata Imam Bukhari, menvonis seseorang mati syahid. Dalam Sahih Bukhari ada bab la yuqalu fulanun syahid. Tidak boleh mengatakan menvonis si fulan mati syahid. Kemudian Imam Bukhari membawakan sabda Rasul, wallahu a'lam biman yuklam fi sabilihi. Hanya Allah yang tahu siapa yang terluka di jalannya. Karena apa? Tadi banyak orang yang berperang namun niatnya macam-macam. Ada untuk dikatakan pemberani, untuk membela negerinya saja, bukan litakuna kalimatullahi ulya. Maka kata Imam Bukhari tidak boleh menvonis orang itu mati syahid. Apalagi kita nggak tahu hatinya juga, maka haram menvonis orang itu mati syahid. Meskipun jelas-jelas di medan pertempuran, karena sekali lagi hati orang kita tidak tahu apa niatnya. Wa qala ta'ala fi ikhtilafin nafaqah bihasabin niyat. Demikian pula dalam menafkahkan harta, ini berbeda-beda niatnya. Allah berfirman, wa mathalul ladina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin. Kata Allah, perumpamaan orang yang menginfakkan harta mereka mengharapkan ridha dari Allah dan untuk mengokohkan hati mereka, itu seperti kamathali jannatin birabwatin. Seperti apa? Kebun yang
yang terletak di tempat tinggi, kemudian asabaha wabilun, dihujani dengan hujan yang sangat lebat, tumbuh berkembang tanaman-tanamannya. Itu perumpamaan orang-orang yang niatnya berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun berbeda, walladzina yunfikuna amwalahum ria'an nas wala yu'minu billahi wala bil yaumil akhir. Dan orang-orang yang menginfakkan harta mereka karena ingin dipuji, ingin dilihat oleh manusia, sedangkan mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka kata Allah, wa qadimna ila ma amilu min amrin faja'alnahu haba'an mantsura, seperti debu yang bertebang, tidak ada artinya sama sekali. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Kita lanjutkan sedikit lagi. Wal a'mal innama tatafadhal wa ya'dhum thawabuha bihasabi ma yaqumu biqalbil amil minal iman wal ikhlas. Amal itu pahalanya besar kecilnya tergantung kepada apa yang ada dalam hati orangnya dari keimanan dan keikhlasan. Setiap orang berbeda-beda. Ada yang niatnya ya 100%, ada yang ikhlas, ada yang 90%, ada yang 80%, ada yang kurang dari itu. Maka semuanya apa? Mendapatkan sesuai dengan niatnya tersebut. Ya, jangankan satu orang, jangankan orang-orang yang berbeda, satu orang saja, ya, antara satu waktu dengan waktu yang lain terkadang juga apa? Berbeda-beda. Ada ya tergantung kepada al-iman yazid wa yanqus. Ya, semoga Allah memberikan kepada kita al-ikhlas fil qawli wal amal. Hatta inna sahiban niyya sadiqa wa khususan idza iktarana biha ma yaqdir al amal yaltahiq sahibuha bil amil. Dan ini yang selayaknya untuk kita ingat. Seseorang yang betul-betul niatnya itu jujur ikhlas dalam hati, namun gak kesampaian untuk beramal, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang beramal. Dalilnya mana? Surat An-Nisa ayat 100. Wa may yakhrud min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi thumma yudrikhul mautu faqad waqa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia diwafatkan oleh Allah di tengah perjalanan, maka pahalanya di sisi Allah. Ya, meskipun apa? Tidak kesampaian untuk sampai ke tempat hijrahnya, namun sudah ada niat, apalagi ada juga amal meskipun tidak penuh, ya, tidak total, namun sudah ada niat, itu insya Allah pahalanya seperti orang yang beramal. Ditambah lagi dalam hadis wa fi sahih marfu'an idza maridul abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'mal sahihan muqima. Kata Rasul SAW dalam hadis yang sahih, apabila ada seseorang yang sakit atau sedang safar, maka ditulis baginya seseorang yang sehat yang bermukim. Bang, misal seseorang dia tiap hari memang sholat tahajud, sholat duha. Qadarullah suatu hari dia sakit, gak bisa sholat duha, gak bisa sholat tahajud, maka insya Allah dia tetap dapat pahalanya. Kenapa? Karena dia ada uzur. Ya, karena apa? Dicatat seperti kebiasaannya sebelumnya. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, inna bil madinati aqwaman masirtum masiran wala qatatum wadiyan illa kanu ma'akum. Kata Rasul SAW, ini ketika Rasul berjihad di perang Tabuk. Rasul mengatakan sesungguhnya di kota Madinah ada sekelompok orang yang ketika kalian melewati suatu tempat atau kalian melewati suatu lembah, kecuali mereka bersama kalian fi niyatihim wa qulubi wa thawabihim, yaitu bersama kalian dengan niat mereka,
hati mereka dan pahala mereka. Habasahumul udzur, kata Rasul, mereka ada uzur. Ini peran niat, manfaat niat yang baik ini luar biasa besarnya dan manfaatnya bagi setiap muslim muslimah. Maka terus niatkan yang baik meskipun tidak kesampaian, ya, meskipun tidak sampai kepada al-amal, minimal ada niat, ya, meskipun tetap harus ada juga usaha. Namun seandainya pun tidak bisa melakukannya, tetap akan dapat kebaikan. Kemudian kata Syekh, wa idza hammal abdu bil khairi tsumma lam yuqaddar lahul amal kutibat himmatu wa niyatu lahu hasanatan kamilah. Apabila dia sudah bertekad berbuat kebaikan namun ditakdirkan belum bisa berbuat, maka insya Allah tetap dapat satu pahala yang sempurna. Ini ada pertanyaan terkait rekayasa zakat dan niat. Jika dilihat dari kisah Rasul yang menyelamatkan seseorang dengan berkata-kata, aku tidak melihatnya selama aku berdiri atau duduk, apakah bersilat lidah dalam konteks ini diperbolehkan? Dan untuk kisah Abdurrahman bin Auf yang bagian katanya untuk menghindari zakat mal. Ini kisah Abdurrahman bin Auf, tidak tahu saya. Apakah untuk menghindari zakat mal? Dari mana kisah ini? Wallahu a'lam. Jadi kalau kisah Abdurrahman bin Auf ini butuh mana referensinya. Ini karena ada tuduhan yang enggak benar kepada sahabat Rasul, ya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang kita mau sampaikan di sini, ada kata-kata yang kalau bisa dikatakan rekayasa tapi untuk kebaikan. Ya, misalnya ada orang yang ingin membunuh, ya, saudara atau teman atau tetangga antum. Ketika dia tanya, mana si fulan? Ya, antum jawab, ya, dia tidak ada di sini. Paham? Maksudnya nggak ada depan kita di sini. Paham, ya? Ya, dulu ulama ketika di zaman Imam Ahmad pernah disiksa, di penjara, ada yang mati di penjara. Ada sebagian memakai rekayasa ketika ditanya apakah Al-Quran makhluk. Ya, kalau antum ditanya apakah Al-Quran makhluk, jawabnya apa? Apakah Al-Quran makhluk? Al-Quran kalamullah, sifat Allah. Dulu ada ulama ditanya oleh penguasa pada waktu itu, apakah Al-Quran makhluk? Dia menjawab, ulama ini menjawab, Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, semuanya ini makhluk. Maksud dia apa? Jari-jarinya yang makhluk. Paham, ya? Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, semuanya ini maksudnya apa? Jari-jarinya ini makhluk. Paham, ya? Orang yang mendengar pertama kali, oh iya ini ikut ajaran Al-Quran padahal yang dimaksud adalah apa? Jari-jarinya untuk menyelamatkan diri. Maka ini suatu yang dibolehkan. Beda pembahasan. Wallahu ta'ala alam. Wallahu alam. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.